Selamat pagi. Kita belajar fisika sekarang ya. Kita bahas sekarang vektor. Kita udah masuk bab 2. Kita bahas vektor. Di metode analitik, vektor diuraikan atas komponen-komponennya. Berarti pada metode ini kita melihat sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ini kalau kita dua dimensi. Contohnya Ibu kasih ini yang dua dimensi ya. Sumbu X dan sumbu Y ini contohnya. Ibu punya dua buah vektor, vektor A dan vektor B. Vektor A, ini gambarnya yang biru, kalian perhatikan. Kemudian vektor B yang merah nih. Pada metode analitik, kita sekarang diajak untuk menguraikan komponen vektornya. Kita mulai pada vektor A. Lihat, tarik garis dari ujung vektor A menuju sumbu X-nya. Nah, setelah ditarik garisnya, sini ya, sampai sini. Nah, nih, ini gambar vektornya sekarang. Tarik garis dari pangkalnya sini sampai sini. Lihat. Nah, ini kan ada nih tanda panah ini yang biru nih, karena dia tertimpa sama yang merah nih. Tapi kalian masih bisa mengamati. Nah, ini vektornya, lihat tangan ibu, lihat kursornya, lihat. Kita kasih nama dia AX. Ya, berarti ini nilainya. Sekarang kita masukkan ke dalam persamaan sini. A sama dengan AX kalinya pakai kali titik. I itu datangnya dari mana? Nah, I itu datangnya dari vektor satuan namanya. Nah, apa itu vektor satuan? Vektor satuan adalah vektor yang besarnya satu satuan. Kalian perhatikan, Ibu berikan di sini gambar 3 dimensi, sumbu X-nya, sumbu Y, sumbu Z. Ya, yang ke arah sumbu X vektor satuannya I, yang ke arah sumbu yang ke arah sumbu Y vektor satuannya J, yang ke arah sumbu Z itu vektor satuannya K. Nah, karena ini kita pakai X kan, AX, sumbu X berarti I diikuti dengan satuannya I, AXI ditambah. Nah, sekarang lihat, kita uraikan komponen vektor ke arah sumbu Y. Ya, lihat ya yang A ya, lihat tarik. Nah, ketemu sekarang garis putus-putusnya, tarik dari ujung vektor A menuju ke Y. Nah, ini nilainya kan. Terus kemudian tarik garis dari sini ke sini. Ketemulah vektornya nih, yang biru nih. Gambar yang biru nih, kelihatan kan? Ya, kalian bisa amati, inilah vektornya yang baru sekarang yang di arah sumbu Y. AY masukkan, bawa ke sini, kemudian diikuti oleh vektor satuannya ke arah sumbu Y. Lihat ke arah sumbu Y, J. Berarti masukkan J. Ya. Begitu juga dengan vektor B. Kalian ikuti langkah yang pertama. Vektor B, tarik garis ke arah sumbu X-nya, ketemu BX. Ikuti vektor satuannya ke arah sumbu X, I, kemudian tarik garis vektor B ke arah sumbu Y. Nah, ketemu sekarang ini nilainya B, Y, diikuti oleh vektor satuannya ke arah sumbu Y, J. Sehingga vektor B-nya sama dengan BXI ditambah BYJ. Nah, gimana caranya untuk menentukan sekarang berapakah AX? Ya, AX itu sama dengan A cos theta. Dari mana dapat ini cosnya? Ya kan? Pasti bingung masih ya. Nah, sekarang amati, lihat kursornya Ibu. AX ini kan, nah vektornya dari sini sampai sini. Nah, tanda panahnya ini yang biru nih. Nah, itu dia kan gambarnya.
kalian amati sekarang segitiganya ini vektor A. Amati segitiga ini. Ya. Udah? Lihat, sudutnya itu dari sini, dari vektor A-nya ini sampai ke nih. Ke sumbu X-nya ini. Nah, dari sini ke sini. Ini dia, ini sudutnya. Nah, itulah tetanya. Karena AX nih, vektor ini dipakai untuk membentuk sudut theta. Ini yang bertunjuk, sudut tetanya ada di sini. Maka sisi AX ini disebut sisi mengapit sudut. Nilai untuk sisi mengapit sudut itu sama dengan cos theta. Nah, kita amati sekarang untuk yang ke Y-nya. Lihat, kalau AY, tarik garis dari ujung vektor A menuju ke sumbu Y. Nah, ketemunya di sini, kemudian tarik dari pangkal sini, tarik garis ke atas sampai garis putus-putusnya. Nah, ketemulah kalian vektor AY. Berarti dari sini sampai sini, ini yang biru nih. Nah, dari sini dia mulai 4 sampai tanda panah ini. Nah, itu nilainya AY. Lihat sekarang, sudutnya tadi ada di sini untuk segitiga yang ini, kan? Nah, sekarang ini segitiganya, sekarang ke sini dia berbalik dia. Berarti sudut ini tadi sama dengan sudut ini. Segitiganya terbalik, berarti sudutnya ini kan? Dari sini, garis putus-putus ini menuju ke sisi miring A ini. Maka yang kalian mau cari kan AY. AY itu ada di depan sudut. Nih, sudutnya ada di sini nih, di sini. Kalau sudutnya ada di sini, berarti sisi yang kalian cari ini sisi yang kalian cari ini, yang bertunjuk ini ada di depan sudut. Kalau depan sudut nilainya sin theta. Gimana? Cukup bisa dipahami? Oke, kita lanjut sekarang ke yang B. Yang B juga sama langkahnya. Tarik garis dari ujung vektor B menuju ke sumbu X. Nah, dah sudah tarik garis putus-putus ini, kemudian gambarkan vektornya dari sini, tarik garis, ikuti kursor ibu, ya ini. Berarti vektornya ini, vektor BX adalah ini yang ditunjuk. Sudutnya di mana? Di sini. Berarti sudutnya sekarang sisinya yang ini dipakai untuk membentuk sudut jadinya kan. Kalau begitu nilainya akan sama dengan cos, sehingga BX sama dengan B cos theta. Tarik juga ke sini. Nah, segitiganya ini dia jadinya kan sekarang. Nah, yang merah perhatikan sekarang, segitiga yang merah. Di segitiganya berbalik juga dengan ini. Berarti sudutnya yang tadi di sini sama dengan sudutnya di sini. Nah, itu kan sudutnya. Kalau sudah begitu, sisi yang kalian cari BY itu kan ini sekarang yang merah ini. Dari sini sampai sini. Berarti nilainya akan berada di depan sudut. Kalau depan sudut sin theta. Udah? Oke, kalau sudah, kita akan lanjut dulu untuk mencari besar dari penjumlahan vektor A ditambah dengan vektor B. Nah, kalau mencari besar sama dengan nih pakai harga mutlak nih. Ini namanya harga mutlak. Ya. Harga mutlak A ditambah B sama dengan. Nah, kalau di fisika dia disebut resultan. Gunakan juga harga mutlak resultannya supaya hilang arahnya ya. Harga mutlak sehingga Rx itu akan sama dengan, karena ada dua vektor tadi ya, vektor A dan vektor B. Berarti untuk nyari resultan kita ambil sekarang AX ditambah BX. Cari dulu yang ke arah sumbu X aja dijumlah, cari resultannya. Kemudian yang ke arah sumbu Y-nya juga sekarang RY-nya berapa? Tinggal dicari untuk vektor A yang ke arah sumbu Y-nya, terus ditambahkan dengan ke arah sumbu Y yang di
vektor B. Ini BY. Ada 2 jadinya sekarang kan. Kita hanya butuh 1 resultan. Artinya kita mencari resultan total. Cari resultan totalnya berarti menggunakan apa? Ini persamaannya. Besarnya resultan totalnya. Nah, ini dia. R harga mutlak atau harga mutlak A ditambah B sama dengan akar RX kuadrat ditambah RY kuadrat. Ketemulah resultan vektor dari A ditambah B. Nah, bagaimana kalau sekarang arahnya yang ditanya? Kemana arah dari A plus B terhadap sumbu X positif? Mana sumbu X positif? Ini kan sumbu X positif. Kanan sumbu X positif, ke kiri biasanya sumbu X negatif ya. Kita sekarang terhadap sumbu X positif. Kemana arahnya? Padahal vektornya ada 2, 1 vektor A, 2 vektor B. Sekarang kalau dijumlah 2 vektor ini kemana arahnya? Nah, bisa dicari dengan tangen theta. Ya, tangen theta sama dengan, tadi kan udah hitung tuh RY-nya udah ketemu. Pakai RY-nya masuk ke sini. Dibagi RX juga, masukkan RX yang sini. Ketemu tangen tetanya. Yang kita cari sekarang adalah tetanya. Theta itu sama dengan arkes tangen dari RY dibagi RX. Ya, sekarang kita lanjut. Perkalian vektor. Perkalian skalar dengan vektor. Yang pertama akan kita bahas adalah perkalian skalar dengan vektor. Kalau besaran skalar dikalikan dengan besaran vektor, hasilnya apa ya? Ya, hasilnya itu nanti akan menjadi besaran vektor. Nih, persamaannya nih. Jika C adalah hasilnya ya. K itu skalar. K itu berupa nilai. Nah, ini Ibu kasih contoh ya, 3. K-nya nilainya 3. Kemudian A-nya itu, ini keterangannya, A-nya Ibu berikan sebuah vektor. Nah, ini vektornya. Ya, nomor vektornya. Kemudian hasilnya nanti kan C. C itu berapa ya? Jadi 3A. Besarnya 1, 2, 3, dia berupa vektor, arahnya ke sana jadinya, ya kan? Nah, sesuai besar K dengan vektor A, hasilnya B ya. Hasilnya besaran vektor. Yang kedua, kita masuk kepada perkalian vektor dengan vektor. Nah, kalau vektor dengan vektor dikalikan jadinya apa ya? Nah, bisa dibedakan menjadi 2 kalau vektor dengan vektor ya. Jika kalian menggunakan tanda dot, tanda titik, ya, hasilnya nanti akan berupa skalar, besaran skalar hasilnya. Nah, perhatikan contohnya. A dot, gini cara penulisannya nanti. Nggak boleh kalian sembarangan menggunakan tanda kali. Kali titik nih. A dot B, hasilnya C. C itu nanti berupa skalar. Misalkan Ibu berikan sebuah vektor A, nilainya 3I ditambah 4J. Terus vektor B-nya 2I dikurangi 3J. Jika kalian kalikan sekarang dengan dot, nah, A dot B. Kalikan.
Nah, tulis dulu yang A. Jika A ditaruh duluan A, berarti tulis dulu vektor A-nya berapa. Ini kan vektor A 3i plus 4j. Ini 3i plus 4j. Dot B. Vektor B-nya tulis lagi. Nah, tulis. Ya. Kemudian kalikan sekarang. Ini kali, lihat kursornya Ibu, kalikan dengan ini. Seperti biasa, kan kalikan 3 kali 2 6 I dot I. Nah, Ibu tulis dulu supaya kalian ngerti. I dot I. Kemudian ini sekarang 3-nya ini dikalikan, lihat kursornya, kalikan dengan yang ini. 3 kali min 3 3 kali min 3 I dot J. Nah, lanjut. Nah, tadi sekarang ini ya. 4 kalikan dengan ini. 4 kali 2 8 J dot I. Kemudian lanjut. Lihat kursornya lagi. Ini ke sini ya. 4 dikali min 3 min 12 J dot J. J dot J. Nah, sesuai dengan aturan perkalian. I dot I, J dot J, K dot K, itu hasilnya sama dengan 1. Untuk yang sama di perkalian dot, hasilnya sama dengan 1. Sedangkan I dot J, J dot K, K dot I, itu hasilnya sama dengan 0. Berarti dapat disimpulkan bahwa yang tidak sama pada perkalian dot hasilnya 0. Kan? Kita lihat kembali ke sini. I dot I berarti 1. I dot J 0. J dot I 0. J dot J 1. Nah, 6 kali 1 6. 9 kali 0 0. 8 kali 0 0. 12 kali 1 12. Sudah? Nah, lihat sekarang kita jumlahkan biasa. 6 kurang 0 ditambah 0 dikurangi 12 sama dengan min 6. Nah, nilainya minus 6. Min di sini menandakan nilainya minus, bukan arahnya ke kiri, tapi nilainya minus. Ya, ada 2 jenis nanti, ada min yang menandakan arah, min plus yang menandakan arah, ada min plus yang menandakan nilai. Ini min di sini menandakan nilainya negatif. Kita bisa lihat sekarang sifat-sifat perkalian titik atau dot product. Nah, dari tadi udah kalian lihat penjelasan Ibu. Yang pertama itu sifatnya komutatif. Artinya hasil kali A dot B akan sama dengan B dot A. Jadi perkaliannya bolak-balik sama. A dikali B akan sama dengan B kali A jika yang digunakan adalah perkalian dot. Terus sifat kedua distributif. Apa artinya? A dot B tambah C sama dengan A dot B ditambah A dot C. Artinya begini, dikalikan ke sini A dot B, A dot C. Ya. Catatannya di sini, Bu berikan catatannya. Jika A dan B saling tegak lurus, maka
A dot B hasilnya akan sama dengan 0. Jika A dan B searah, maka A dot B sama dengan A dot B. Jika A dan B berlawanan arah, itu artinya A dot B sama dengan min A dot B. Kita lanjut lagi dengan perkalian silang atau cross product. Kalian bisa perhatikan. Nah, kita sekarang menggunakan aturan tangan kanan. Ya, ada dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Lihat, ini vektor A-nya membentuk sudut theta, ini vektor B-nya. Nah, sekarang kita cari perkaliannya. A cross B sama dengan C. Ya. Terus untuk yang di sini, ini vektor B. Sekarang dikalikan dengan vektor A, B cross A, hasilnya C. B cross A sama dengan C, ini vektor C. Vektor C yang pertama ini, vektor C yang kedua ini. Nah, dari sana kita bisa perhatikan dari gambar ya. Kita bisa mengetahui bahwa sifatnya tidak komunikatif. Artinya, A cross B tidak sama dengan B cross A. Dimana biasanya kalian perhatikan ini, A cross B. Pak dokter biasanya menggunakan ini. Ya, di dalam resep biasanya Pak dokter nulisin gimana? 3 kali 1. Ya, atau 1 kali 3. Nah, kira-kira apa artinya itu? Apakah sama? 3 cross 1 dengan 1 cross 3. Ada yang tahu nggak bedanya? 3 kali 1. Ingat ya, kita mainnya di cross. 3 kali 1. Berarti kalian gimana minum obatnya? 3 kali 1. Ya kan? Pagi 1 minum obatnya. Siang 1. Malam 1. 3 kali 1. Nah, kalau 1 kali 3 apa artinya? 1 kali minum obatnya 3 butir. Beda kan artinya? Nah, nih makanya Pak dokter menggunakan tanda cross. Kalinya pakai cross product, bukan dot. Ya. Karena pengertiannya berbeda. Kalau dipakein dot nanti, kalau di dot dia A dot B sama dengan B dot A. Wah, rancu, bisa overdosis pasiennya. Ya, sifat yang kedua. Jika A dan B saling tegak lurus, maka A cross B akan sama dengan B cross A. Kan? Kalau dia tegak lurus, ini syaratnya, baru bisa dia sama. A cross B akan sama dengan B cross A. Sifat yang ketiga, jika A dan B searah atau berlawanan arah, maka A cross B akan sama dengan 0. Kita lanjut sekarang pada sifat-sifatnya. Sifat-sifat perkalian silang. Kan ya, tadi di besaran skalar yang sama ya. I dot I, J dot J, K dot K, tadi hasilnya sama dengan 1 ya. Sekarang di perkalian cross yang sama, I cross I, J cross J, K cross K, hasilnya sekarang sama dengan 0, berbalik dia. Ya, yang tidak sama akan menghasilkan, nah, kalian pakai putarannya searah jarum jam. IJK, tulis saja di situ digambar IJK gitu digambar. Nanti putarannya kalau I cross J hasilnya K,
J cross K, hasilnya I, ya. K cross I, hasilnya J. Nih, udah ada. Ibu langsung kasih contoh soalnya. Tentukan hasil perkalian silang dari dua buah vektor berikut ini. Ibu berikan vektornya. Vektor A, nilainya misalkan 2I min 2J plus 4K. Vektor B-nya, Ibu berikan nilainya I min 3J plus 2K. Kita cari dulu A cross B, ya. Kita coba menghitung A cross B. Yang kita gunakan ini namanya cara determinan. Cara tadi bisa, seperti perkalian skalar bisa, tapi kalian harus ikuti aturan ini. Nah, cara ini yang kita pakai ini, cara determinan ini lebih simple, lebih cepat. Ya, lihat. Tulis dulu 3 dimensi, tetap kita cantumkan dulu 3 dimensi, I, J, K dimensinya. Ya. Kemudian kita main di I, tulis I, perhatikan kursornya ya. Kemudian tutup dia yang segaris, nah tutup gitu. Yang masih sisa berarti yang 4 angka ini. 4 angka ini kalian mainkan sekarang. Min 2 kalikan dengan 2, tarik garis ke sini. Ya, gini caranya ngaliin. Nah, dikurangi 4 kali min 3. Ya. Kemudian di J sekarang. Simpan dulu. Ini kan ditambah. Sekarang kita main di J. J-nya lingkari. Tulis J, lingkari J, tutup ke sini, tutup ke bawah juga. Ya, berarti yang main ini dua angka ini 2 dengan 1, 4 dengan 2. Berarti kalikan. Nah, khusus untuk J berbalik dia. Harusnya tadi ketika main di I kan begini ya, panah-panahnya. Sekarang balik dia 4 kali 1 dikurangi 2 kali 2. Nih, 2 kali 2. Udah? Ditambah. Sekarang kita main di K. K, lingkari, tutup. Berarti yang main ini 4 angka ini. Nah, kembali seperti ke main di I. Kanan dulu ya. 2 kali min 3 dikurangi min 2 kali 1. Min 2 kali 1. Udah? Nah, baru sekarang kita hitung. Min 2 kali 2, min 4. Min, kan kurang ini, kurang 4 kali min 3, min 12. Dah? J turun dulu, kemudian 4 kali 1, 4. 2 kali 2, 4. Ya kan, tanahnya tetap turun ya. Kemudian ditambah K sekarang. 2 kali min 3, min 6 dikurangi min 2 kali 1, min 2. Nah, ini min 4 turun. Ini min ketemu dengan min jadi plus dia. Ditambah 12. Kemudian 4 dikurangi 4, 0. Ya. Kemudian ini tetap turun. Min 6. Tambah ini, jadi tambah dia. Tambah 2. Udah. Kita hitung. Nah, ini min 4 ditambah 12 jadinya 8. Dia berada di I ya, tulis I-nya. Kemudian min 6 ditambah 2. Berarti min 4 karena main di K. Dah, itu hasil perkalian vektornya. Nah, untuk mencari besarnya, besar A cross B, ya, kita tinggal pakai harga mutlaknya. Harga mutlak baru masuk sekarang. Nah, masukkan nilainya saja. Ini masuk kuadrat ditambah. Nah, ini masuk, ini kan min, masukkan min juga, min kuadrat. Hasilnya ini itu sendiri 8 kuadrat 6 4 min 4 kuadrat 16 akar 80, berarti dimudahkan. Jadi 4 akar 5. Ya, ini besarnya. Kalau ini hasil perkalian A cross B. Nah, kalau A duluan, A yang ditulis di sini duluan, ingat ya, A. Vektor A-nya ini disalin ke sini, A duluan. Kalau misalnya B yang ditanya B cross A, berarti B-nya cantumin dulu, berarti yang ini masuk di atasan ini. Ya,
Sekian penjelasan dari Ibu, semoga kalian bisa mengerti. Nah, kalian nanti kalau belum mengerti, coba diulang ya, nanti diputar pelan-pelan, terus kalian cermati dengan baik, diulang. Masih ada sisa waktu, kita akan coba untuk latihan sebentar lagi. Kalian siapkan diri dulu ya.